Bagaimana jalan keluarnya begitu kan. Kemudian membuat penyesuaian yang perlu agar proyek ini tetap di jalurnya. Oh, tahu-tahu ada yang sakit, oh, tahu-tahu ada yang pindah kota, wah ini harus segera kita cari penggantinya, misalnya begitu. Kemudian yang berikut lagi adalah langkah-langkah quality control. Ya, quality control untuk dijalankan untuk memenuhi standar proyek. Ya, kualitas yang kita rencanakan. Orang hadir secara teratur, apakah mereka hadir teratur atau orang datang dan pergi dan sebagainya. Ya. Apa saja ini orang merasa nyaman dan bertumbuh, nah itu kita perlu ukur. Ya, kalau sebenarnya gampang dengan disuruh mengisi itu paling nggak kita tahu perasaannya, oh dia merasa nyaman di sini, merasa ada persekutuan dan merasa bertumbuh. Ya. Oh bagus ya. Oh orang di sini merasa karena gereja kami itu mengandalkan memiliki semacam sasaran supaya persekutuan di antara jemaatnya itu indah. Jadi orang masuk itu merasa ada persekutuan. Ternyata yang bersekutu adalah orang-orang lama. Yang orang baru sulit sekali masuk di dalam persekutuan itu. Nah itu baru ketahuan ketika kita adakan survei. Penutup ya, nah penutup. Jadi ketika semua target proyek terpenuhi dan maka proyek ini ditutup. Ya. Ditutup. Nah pada saat ini kita menyerahkan hasil proyek ya, kepada stakeholder. Ya. Stakeholder dikumpulin lagi. Mungkin jemaat, wakil jemaat, ya. Nah, kita pemimpin di cabang yang baru dikumpulkan dan kita serahkan, ya. Nah nanti akan dikelola secara rutin, ya. Melakukan review proyek atau pemeriksaan untuk mengevaluasi apa yang telah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Jadi dievaluasi dan ditulis begitu, sehingga menjadi pembelajaran untuk penanaman gereja berikutnya lagi. Karena kalau baru berhasil 10, itu masih ada berapa? Ada berapa tadi Pak? 10.000 kurangi 10. Masih banyak ya. Jadi jangan sampai kita tiap kali buat kesalahan yang sama ya. Dan secara formal menutup kontrak, akun finansial dan sebagainya. Ini. Jadi sebagai slide terakhir penutup. Jadi sebagai orang percaya kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam sepanjang hidup kita. Efesus 2 ayat 10. Mari kita kerjakan tugas kita sebagai ibadah, yaitu melakukan segala sesuatu ini seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau ketika 20 ya. Karena itu bagaimana? Ya, maka gunakanlah hikmat Tuhan di dalam firman-Nya dan pengetahuan untuk memberikan yang terbaik. Tidak sembarangan, tidak setengah hati ya. Nah, project management dengan nilai-nilai yang alkitabiah, memang kita tidak. Project management ini sangat banyak yang sangat alkitabiah, tapi tentu ada saja yang tidak. Yang misalnya sekedar untuk memenuhi 100, kita datangkan jemaat gereja tetangga, itu kan tidak alkitabiah. Kalau beberapa diantaranya untuk terlibat ya masih bisa, tetapi kalau semua dipindahkan, wah ini kan tidak alkitabiah. Jadi itu kita tidak akan ambil. Nah, jadi project management dengan nilai alkitabiah akan menolong kita dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar, Bapak Ibu ya, dalam bentuk proyek yang Tuhan percayakan kepada kita. Gitu. Jadi itu ini sharing dari saya. Nanti materinya bisa diminta dari Pak Waketum.